Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Kemudian kita masuk kepada sub 3, yaitu pekerjaan orang tuaku. Nah, di sini pasti anak-anak ibu sudah tahu apa pekerjaan orang tuanya sendiri. Di sini ibu akan memberikan beberapa contoh pekerjaan orang tua. Ayo kita lihat. Yang pertama, ada sebagai petani, kemudian guru, dan ada lagi sebagai karyawan, kemudian ada montir, dan ada lagi sebagai pedagang kue, pedagang ikan di pasar, kemudian ibu rumah tangga. Nah, ini ada beberapa jenis pekerjaan orang tua. Tentu masih banyak lagi yang lainnya pekerjaan orang tua. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran ketiga. Di sini kita lihat dulu, atau terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Kemudian setelah membaca pendapat teman terhadap suatu dongeng, siswa mampu menilai pendapatnya secara terperinci. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Keempat, setelah membaca cerita, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Kemudian yang kelima, dengan membaca teks Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Nah, itulah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat lagi mengenal unsur-unsur cerita. Di sini kita akan melihat unsur cerita dongeng ya. Dongeng adalah jenis cerita hayal yang seringkali terdengar tidak masuk akal. Nah, dongeng dan jenis cerita memiliki unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dalam suatu cerita tersebut. Jadi unsur intrinsik itu yang membangun dalam suatu cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik itu adalah, sebelumnya anak-anak ibu sudah mempelajari ini juga, sekarang kita lihat lagi ya, biar paham. Nah, unsur-unsur intrinsik itu yang pertama tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan cerita. Kemudian yang kedua tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi setiap cerita itu pasti ada tokohnya. Yang ketiga watak. Watak adalah sifat-sifat tokoh. Sifat tokoh di dalam sebuah cerita. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Kemudian yang kelima, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau konflik yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang keenam, tempat. Tempat adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Nah, inilah unsur-unsur cerita dongeng. Ya. Jadi anak-anak ibu tahu ini sama dengan unsur-unsur semua cerita. Nah, kita lihat lagi atau kita lanjutkan. Cara memberi pendapat atau memberikan pendapat tentang isi teks dongeng. Ya, setelah kita baca, kita dapat memberikan pendapat tentang isi dongeng yang kita baca.
dengan cara memahami isi dongeng terlebih dahulu, lalu memberikan pendapat dengan alasan yang logis. Jadi kita baca, kita pahami, kemudian kita bisa memberikan pendapat kita dengan alasan yang logis. Logis itu maksudnya masuk akal, ya. Kemudian menentukan hal baik dari teks dongeng. Dalam sebuah dongeng akan ditemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran. Jadi nilai-nilai tersebut disebut amanat atau pesan moral. Nah, inilah yang akan kita cari dalam sebuah dongeng. Kalau setelah kita baca, kemudian baru kita mendapatkan apa amanat atau pesan moral yang disampaikan dongeng tersebut. Kemudian memberikan pendapat pribadi terhadap satu dongeng. Memberikan pendapat pribadi terhadap pendapat teman dengan cara. Nah, satu, menyampaikan pendapat secara jelas dengan alasan yang logis. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan. Jadi, teman kita memberikan pendapat, kemudian kita menyampaikan pendapat kita tentang pendapat teman tersebut. Nah, ini caranya. Ada dua, ya. Itu memberikan pendapat harus jelas dengan alasan yang logis, kemudian memberikan pendapat dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, contohnya di sini. Saya setuju dengan pendapat ini. Isi dongeng menceritakan tentang persahabatan. Dongeng ini mengajarkan kita agar memiliki sikap setia dan saling membantu sahabat. Nah, itu contoh dari kita memberikan pendapat tentang dongeng. Ya, kita lanjutkan. Di sini menentukan unsur-unsur teks cerita. Peta pikiran, unsur-unsur intrinsik teks cerita dalam bentuk peta pikiran. Inilah dia. Unsur ini sudah kita pelajari juga. Yang pertama judul, tokoh, karakter. Karakter itu sama dengan sifatnya. Kemudian tempat, awal cerita, akhir cerita. Awal cerita dan akhir cerita itu termasuk alur. Kemudian pesan moralnya. Nah, ini 6 unsur-unsur intrinsik. Ya. Kemudian menentukan pesan moral pada teks dongeng. Teks dongeng banyak mengandung ajaran atau pesan moral. Pesan moral berisi nasihat atau perbuatan-perbuatan terpuji yang dilakukan tokoh. Jadi setelah kita baca baru kita bisa menemukan pesan moral yang terdapat dalam sebuah teks. Yuk. Sekarang anak-anak ibu buka buku halaman 95 ya, halaman 95. Di sini ada sebuah cerita dongeng. Kita lihat, akan ibu berikan contoh tentang unsur-unsur intrinsiknya. Jadi simak bacaan ibu dengan benar. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh.
tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itulah cerita tupai dan ikan gabus. Anak-anak ibu sudah mendengarkan yang ibu bacakan ya. Sekarang kita lihat. Kita sudah membaca teks dongeng berjudul Ikan Gabus dan Tupai. Setelah membaca, kita dapat menentukan unsur-unsur cerita yang ada di dalam dongeng tersebut. Kita bisa menulisnya dengan bentuk seperti berikut. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Nah, ini unsur intrinsipnya tadi ya. Kemudian tokoh ikan gabus, tupai, dan ikan hiu. Nah, sifat tokohnya ikan gabus setia, suka, bersahabat. Kemudian tupai setia, senang membantu. Mereka berkorban, rela berkorban ya. Ikan hiu ganas. Kemudian tempat telaga di Kalimantan Barat. Kemudian awal ceritanya ikan gabus dan tupai bersahabat. Akhir ceritanya tupai membantu ikan gabus. Pesan moral yang ada dalam cerita tersebut, kita harus memiliki sikap setia terhadap sahabat. Selain itu, sesama sahabat kita juga harus tolong menolong dan rela berkorban. Nah, ini namanya peta pikiran atau unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita tupai dan ikan gabus tadi. Nah, paham kan anak-anak ibu cara mencarinya? Nah, itulah cerita tupai dan ikan gabus. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu paham dan selamat bekerja.